Masashi Kishimoto pernah membuat sebuah gambar ilustrasi yang menampilkan 3 anggota tim 7, yaitu Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Menariknya, di sana mereka digambarkan sedang menggunakan kekuatan yang saat itu dalam mangannya sendiri belum mereka miliki atau kuasai, di mana Sarada terlihat memiliki Mangekyo Sharingan, Mitsuki menggunakan Sennin Mode-nya, dan Boruto menggunakan kekuatan yang terlihat seperti Jinchuriki Mode. Gambar ilustrasi itu bisa dikatakan menjadi sebuah foreshadowing, karena 2 di antaranya yaitu Sarada dan Mitsuki kini sudah memiliki kekuatan mereka itu. Pertanyaannya, apakah Boruto pun akan segera menguasai Jinchuriki Mode? Ayo kita bahas, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Dengan fakta bahwa gambar ilustrasi itu sudah menjadi kenyataan, di mana Sarada kini sudah membangkitkan Mangekyo Sharingan, dan Mitsuki yang bahkan terlebih dahulu menguasai Sennin Mode-nya, maka Boruto pun kemungkinan besar atau bisa dikatakan dipastikan akan menguasai kekuatan yang terlihat seperti Jinchuriki Mode itu. Pertanyaannya, siapa biju yang ada di dalam tubuh Boruto? Satu-satunya biju yang memiliki ikatan atau paling memungkinkan menjadi rekan Boruto adalah Kurama, yaitu biju yang ada di dalam tubuh Naruto. Tapi seharusnya bukan Kurama atau Kyuubi yang akan menjadikan Boruto seorang Jinchuriki. Lalu bagaimana dengan biju lain? Kecuali Hachibi, sejauh ini sebagian besar dari mereka tidak diketahui keberadaannya, dan sangat sulit untuk menjalin kesepakatan dengan mereka tanpa adanya sebuah ikatan. Apalagi mereka semua saat ini hidup bebas di alam sejak Perang Dunia Shinobi keempat. Mereka akan semakin liar dan sulit dikendalikan. Mereka pun menjadi tidak terlalu spesial bagi Boruto jika mereka menjalin kesepakatan untuk menjadikan Boruto sebagai Jinchurikinya. Karena kita tahu, Kyuubi atau Kurama bisa dikatakan menjadi yang terkuat dan spesial dari para biju. Sehingga jika Boruto memiliki biju lain selain Kyuubi, terkesan tidak menarik dan tidak terlalu spesial bagi seorang karakter utama. Lalu siapa yang ada di dalam tubuh Boruto yang akan menjadikannya seorang Jinchuriki? Sudah jelas jika memang harus lebih dari Kyuubi dan terkesan spesial, maka Jubilah yang pantas dan cocok berada di dalam tubuh Boruto. Tapi di sini saya tidak berbicara tentang Jubi yang sudah kita kenal selama ini. Jubi ini bukan Jubi yang pernah dibangkitkan Obito, atau Jubi yang saat ini sudah menjadi Shinjo. Tapi Jubi ini sama seperti para biju lainnya. Dia adalah biju terakhir setelah Kyuubi. Pasti kalian bingung dan merasa aneh mendengarnya. Ya, memang. Tapi bagaimana jika ternyata Hagoromo tidak memecah Jubi menjadi 9 biju, melainkan menjadi 10 biju sesuai dengan ekor dari Jubi itu sendiri, di mana setiap ekor dari Jubi itu mewakili masing-masing dari biju. Karena cukup aneh juga, Jubi yang memiliki ekor 10, tapi ketika dipecah justru hanya menjadi 9 biju saja. Seharusnya menjadi 10 biju sesuai dengan jumlah ekornya. Atau bisa juga biju ke-10 itu adalah tubuh utama dari Jubi itu sendiri. Ketika Jubi dipecah menjadi 9 biju, ternyata tidak dipecah sampai habis, tapi masih menyisakan tubuh aslinya, dan tubuh aslinya ini menjadi biju ke-10 atau biju terakhir dengan 10 ekor. Tentunya kalian pasti membantah dan menolak mentah-mentah narasi ini. Ya, memang terdengar sangat asumtif, tapi ternyata ada bukti-bukti yang akan memperkuat narasi ini. Saya akan jelaskan dari awal dan kita tarik mundur ke era saat kedatangan Kaguya. Kita sudah tahu di masa lalu Kaguya datang ke bumi bersama Ishiki dengan misi untuk menanam pohon Shinju lalu memanen buah cakranya. Sehingga Kaguya dan Ishiki sudah bisa dipastikan membawa Jubi ke bumi untuk menumbuhkan pohon Shinju dan memanen cakra di bumi. Tapi berdasarkan penjelasan Amado, entah karena alasan apa Kaguya ternyata mengkhianati Ishiki. Artinya Kaguya tidak ikut serta lagi dalam misi menumbuhkan pohon Shinju tadi. Hanya saja Ishiki dikatakan masih menjalankan misinya sendiri tanpa Kaguya, di mana dia terpaksa mengorbankan dirinya sendiri untuk dimakan Jubi sebagai syarat menumbuhkan pohon Shinju. Itulah kenapa Ishiki berakhir di dalam tubuh Jigen, karena sebelum tubuhnya dimakan Jubi, dia menanamkan karma kepada Jigen terlebih dahulu untuk bangkit lagi di kemudian hari. Tapi anehnya saat kemunculannya, Kaguya justru mengatakan bahwa dia adalah pelindung pohon dewa atau pohon Shinju. Padahal kita tahu dia tidak ikut serta dalam misi bersama Ishiki. Itu artinya ada pohon Shinju lain yang sudah tumbuh di bumi sebelum Kaguya dan Ishiki datang. Nah, pohon Shinju inilah yang nanti buahnya akan dimakan oleh Kaguya. Lalu Jura pernah mengatakan juga bahwa mereka para Shinju menyerap seluruh cakra yang dimiliki kehidupan di bumi dan kehidupan yang binasa di bumi hingga terciptanya buah cakra. Kita tahu menurut penjelasan Amado, Shibai bisa dikatakan menjadi Otsutsuki pertama yang datang ke bumi, sehingga mungkin saja Shibai dan rekannya lah yang sudah menanam pohon Shinju pertama di bumi. Itu berarti Shibai pernah hidup dan termasuk ke dalam kehidupan yang ada di bumi, bahkan mungkin binasa di bumi sebelum kedatangan Kaguya.
sehingga cakra dari Shibai pun seharusnya akan terserap oleh pohon Shinju dan menjadi buah cakra. Lalu akhirnya buah cakra itu dimakan oleh Kaguya. Singkatnya, Kaguya memakan buah cakra dengan niat awal yang baik, yaitu untuk menghentikan perang yang sedang merajalela di bumi. Dengan kekuatan yang dia dapatkan dari buah cakra, ia pun berhasil menghentikan peperangan seorang diri, lalu dipuja sebagai dewa oleh manusia, hingga akhirnya sifat dia berubah dan menjadi jahat. Kemudian anaknya yaitu Hagoromo dan Hamura menyegel Kaguya. Setelah itu Hagoromo memecah Yubi menjadi 9 biju. Tapi bagaimana jika ternyata seperti yang saya sebutkan tadi, di mana ada 1 biju lainnya yang tersisa dan dia tidak bergabung dengan 9 biju lainnya. Singkatnya, ada 10 pecahan biju yang merepresentasikan 10 ekor Yubi, di mana biju terakhir adalah biju ekor 10. Jika kalian ingat, saat bertarung melawan tim 7, Kaguya sempat berubah menjadi Yubi ekor 10 dengan 2 Byakugan dan 1 mata ketiga berbentuk Rinne Sharingan dengan 9 Tomoe. Yubi Kaguya itu pun selain memiliki 2 tangan dan 2 kaki utamanya, dia pun memiliki 10 tangan lainnya yang merepresentasikan 10 ekor dia, di mana di setiap ekor itu terlihat kepala dari para biju. Itu artinya ada 10 biju di sana. Ya, bisa dikatakan ini bentuk tidak sempurnanya, tapi ini adalah gambaran kasar dari bentuk Yubi sebenarnya. Lalu jika kalian perhatikan, bentuk tanduk di kepala Yubi Kaguya itu terlihat sangat mirip dengan tanduk Boruto, atau lebih tepatnya tanduk Shibai. Kaguya sendiri awalnya tidak memiliki tanduk, tapi dia menumbuhkan tanduk yang mirip seperti Shibai setelah dia memakan buah cakra yang mengandung cakra Shibai di dalamnya. Sementara Boruto sendiri memiliki Jogan, yang merupakan dojutsu milik Shibai, sehingga dia pun memiliki tanduk yang terlihat mirip seperti Shibai. Tapi dengan Boruto yang memiliki garis keturunan Kaguya juga, maka tanduk Boruto ini bisa dikatakan merupakan penggabungan dari tanduk Kaguya dan juga Shibai. Artinya sumber kekuatan Boruto ini sudah sangat lengkap. Dia memiliki cakra Kaguya, dojutsu Shibai, dan juga karma Momoshiki. Ditambah kemungkinan Yubi yang tadi kita bicarakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Yubi itu ada di dalam tubuh Boruto? Jawabannya, karena Boruto mewarisi cakra dari Shibai yang merupakan dewa Otsutsuki pemilik Yubi pertama. Dengan Boruto yang mendapatkan Jogan secara langsung, maka seharusnya dia mendapatkan cakra Shibai jauh lebih besar. Dan kemungkinan Boruto mendapatkan cakra yang mengandung cakra Yubi jauh lebih besar juga. Sehingga ketika di suatu waktu Boruto bertemu atau terhubung dengan cakra para biju melalui cara apapun, maka cakra Shibai yang mengandung cakra Yubi itu akan langsung beresonansi dengan cakra para biju tadi. Lalu Boruto akan bisa membangkitkan cakra Yubi itu seutuhnya. Sama halnya seperti Kaguya yang membangkitkan bentuk Yubinya ketika serangan dari cakra para biju yang dilepaskan Naruto beresonansi dengan cakra Yubi di dalam tubuh Kaguya. Lalu bentuk Yubi Boruto itu seperti apa? Jika kita menelusuri referensi dari para biju, contohnya Kyuubi yang diambil dari Kitsune, maka sepertinya Yubi pun akan mengambil referensi dari makhluk mitologi. Dan makhluk mitologi yang paling cocok adalah Hakken. Hakken merupakan makhluk mitologi Jepang, berbentuk makhluk setengah manusia dan setengah serigala. Mereka dikenal sebagai pengguna pedang atau katana, dan mereka pun mengikuti Bushido atau jalan dari seorang samurai, seperti kode moral yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan bahkan gaya hidup. Dan jika kalian menyadarinya, ciri-ciri ini sangat cocok dengan Boruto. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ini masuk akal atau justru terlalu liar dan mengada-ngada? Silakan diskusikan, berikan pendapat, asumsi, atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. What